bitahiyatil Islam. Tahiyyat ahlal jinan fatahiyyatum fihas salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alal laila rama'asha wa ja'alan nahara libasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulid al-khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimin atyabu indallahi min rihil misk. Amma puji dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat yang sampai saat ini kita semua dan sahabat Oase dimanapun berada bisa berpuasa, bisa bertemu di bulan Ramadan dan melaksanakan puasa dengan aman, sehat, dan sampai beberapa hari di bulan Ramadan ini. Sahabat Oase dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada Allah. Jangan hanya di mulut saja, tapi di perilaku kita juga. Ketika kita memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, hal yang wajib itu malah lebih wajib dilakukan di bulan Ramadan. Ketika kita melakukan Ramadan, puasa itu wajib, sholat 5 waktu itu juga wajib. Di bulan Ramadan itu nambah wajibnya, bertambah wajibnya. Kenapa? Karena pahala wajib di bulan Ramadan itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya hal yang wajib yang harus kita lakukan. Karena apa? Pahala-pahala di bulan Ramadan itu ditambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang hanya 1 tahun sekali, jangan kita sia-siakan. Yang hanya kita lakukan dengan amalan-amalan wajib saja. Hendaklah kita melakukan dengan amalan-amalan sunnah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa saja amalan sunnah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan? Yang pertama, yang sering orang lupakan, yaitu bersahur. Banyak orang yang mengatakan, sudahlah, saya tidak usah sahur, saya kuat besok pagi untuk berpuasa. Padahal sahur itu bukan hanya untuk menguatkan kita berpuasa, tapi juga ada keberkahan di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian, makan sahurlah kalian. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, karena di dalam sahur, di dalam kita makan sahur itu terdapat keberkahan. Nabi Muhammad SAW yang mengatakan begitu. Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk apa? Untuk bersahur. Dan Nabi juga mengatakan untuk kita melambatkan atau mengakhirkan sahur setidaknya 20 menit atau 15 menit kita sebelum adzan. Untuk apa? Untuk kita melakukan sahur. Karena apa? Keberkahannya sahur itu ada di akhirnya. Untuk itu marilah kita untuk jangan meninggalkan bersahur, karena sahur itu penuh dengan keberkahan. Terus yang selanjutnya, yang kedua ialah apa? Berbuka puasa. Berbuka puasa itu disunahkan untuk mempercepat. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman
jikalau dari kalian ada yang berpuasa, falyuftir ala tamri, hendaklah ia itu berbuka dengan kurma. Fa illam yajid tamr, kalau dia tidak menemukan kurma, fa alaihi bil ma fa innal ma'at tahur, maka hendaklah ia itu dengan air, karena air itu suci. Kenapa Nabi Muhammad SAW menyuruh dengan kurma? Untuk bersegera berbuka puasa, karena keberkahan berbuka puasa itu ada dengan kita mempercepatnya. Sama kayak tadi, la yazalu ummati bi khairin, tidaklah umatku itu senantiasa di dalam kebaikan, hatta yu'ajjilu, sehingga ia mempercepat berbuka puasa. Terus yang selanjutnya apa? Ya, untuk membaca doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftarku wa alaika tawakkaltu dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasomtu warzaqani fa'amtartu. Itu doa puasa yang panjang, tapi yang sering kita baca itu juga tidak apa-apa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru dilanjutkan dengan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan sampai kita tidak melakukan doa ini, karena ini anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang hendaknya kita membaca doa berbuka puasa sebelum kita memakan makanan untuk berbuka puasa. Yang selanjutnya yaitu apa yang selanjutnya? Yang keempat yaitu kita mandi. Kenapa kita mandi? Contoh, kalau kita sebelum subuh atau sebelum sahur, kita sunnah kita untuk mandi, entah itu mandi wajib atau itu mandi yang lain, entah itu kita harus mandi atau untuk bersuci, yaitu sikat gigi kalau bisa, dan dianjurkan juga itu sebelum azan subuh. Yang selanjutnya apa? Kelima, yaitu menahan lisan. Ini yang suka sering sekali kita tinggalkan, yang sering sekali kita lupakan. Kita menahan lapar dan haus. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada yang ia dapat dari puasanya itu illa ju wal atash, kecuali apa? Kecuali lapar dan haus. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju wal atash. Nabi Muhammad SAW bersabda, berapa banyak orang yang di dunia ini berpuasa, tapi tidak ada yang ia dapatkan kecuali apa? Lapar dan haus. Kenapa? Ia menahan lapar dan haus. Ia menahan untuk tidak makan. Ia menahan, sanggup untuk tidak minum, tapi ia tidak bisa menahan lidahnya, lisannya. Untuk apa? Untuk membicarakan aib orang lain, untuk berkata bohong, untuk menghina orang lain. Insya Allah sahabat oase dimanapun berada tidak termasuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya apa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, ya termasuk yang tadi, ya termasuk juga menahan syahwat kita, menahan hal-hal yang bisa membatalkan dari puasa kita yang kita jaga, daripada sebelum subuh, sesudah subuh, dan sampai maghrib. Insya Allah sebelum itu kita bisa menjaganya semua. Man fatara shaiman. Yang selanjutnya apa? Yaitu memperbanyak sedekah. Maksudnya apa? Ketika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang memberi itu.
yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa memberi berbuka puasa, memberi makan orang yang berpuasa untuk ia berbuka puasa, kutibalahu mislu ajri, ia akan ditulis diberi pahala seperti orang yang berpuasa itu, illa annahu la yanqusu min ajri shaimin syai, dan tidak pahalanya itu tidak terputus dan tidak berkurang untuk dirinya sekalipun. Yang selanjutnya yaitu memperbanyak iktikaf di masjid. Seperti sunnah Nabi Muhammad SAW, kita ketahui bahwasannya 10 terakhir bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW itu memperbanyak iktikaf di masjid. Untuk apa? Untuk mencari Lailatul Qadar. Dan yang selanjutnya memperbanyak atau menghatamkan Al-Quran. Kita ketahui bahwasannya membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata, man ta'allama Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, itu ia akan mendapatkan pahala satu hurufnya. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi Muhammad SAW, alif lam mim itu harfun, akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif pahalanya 10 kata Nabi Muhammad karena itu satu huruf, lam juga satu huruf pahalanya 10, mim juga satu huruf. Dan ketika kita membaca alif lam mim berarti kita mendapatkan 30 pahala. Bayangkan saja sahabat oase dimanapun berada, ketika kita membaca Al-Quran yang satu hurufnya itu pahalanya 10, dan di bulan puasa itu dilipat gandakan. Bayangkan saja ketika kita membaca satu hari satu lembar, satu hari satu juz, itu pahalanya berapa bisa kita hitung sendiri. Itu bahkan bisa ratusan ribuan pahala bisa kita dapatkan. Maka dari itu hendaklah usahakan untuk diri kita pada bulan puasa untuk menghatamkan Al-Quran walaupun cuma satu kali. Dan yang terakhir istiqomah. Istiqomah apa? Setelah kita melakukan semua itu, jangan cuma satu hari, jangan cuma awal-awal di Ramadan, pertengahan kita tidak melakukan amalan-amalan itu. Hendaklah kita istiqomah melakukannya di awal Ramadan sampai pertengahan, sampai akhir Ramadan, dan insya Allah itu akan menjadi amalan kita seterusnya sampai ketemu lagi di Ramadan tahun depan, insya Allah. Bulan puasa bukan bulan hanya untuk kita menahan lapar dan haus, tapi juga menahan lisan untuk tidak menghina orang lain, menahan diri dari syahwat supaya tidak membatalkan pahala puasa kita. Semua orang bisa menahan lapar dan haus, tapi tidak semua orang bisa menahan lisan dan lidahnya untuk tidak menghina orang lain. Jadi jangan sia-siakan puasa yang setahun sekali ini. Kita bayangkan saja orang-orang yang dulu teman kita, saudara karib kita yang tahun kemarin bersama kita di bulan Ramadan dan tahun ini tidak ada. Maka dari itu kita manfaatkan kesempatan itu dengan apa? Dengan tidak hanya melakukan amalan wajibnya saja, tapi juga amalan sunnah yang sudah saya katakan tadi. Dan insya Allah saya dan sahabat Oase di rumah akan bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Dan insya Allah Ramadan tahun ini kita bisa menghatamkan Al-Quran walaupun cuma satu juz. Dan insya Allah amalan puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.